Shalom umat Tuhan yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik umat Tuhan yang ada di rumah-rumah maupun yang ada di rumah sakit, kita percaya Tuhan akan melawat kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menyembuhkan kita. Mari kita datang dengan penuh ucapan syukur pada Dia. Katakan Tuhan baik, Tuhan baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Oh, selamat baik Bapa. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk
yakin Tuhan akan memulihkan kami. Bahkan api Roh Kudus akan membakar kami, setiap kami di tempat ini maupun yang di rumah-rumah. Bahkan yang lemah akan mengalami kekuatan baru, yang sakit akan mengalami kesembuhan. Bapa, terima kasih Bapa. Engkau yang patut kami muliakan, Engkau yang patut kami tinggikan, bahkan Engkau yang patut kami kagumi. Tiada Allah seperti Engkau Bapa. Kami mau lebih lagi bersorak bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Katakan 3 kali bersama dengan saya. Katakan Allah itu baik. Amin. 1, 2, 3. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Berikan kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kalau Tuhan sudah satukan hati kita, satukan roh kita, mari kita semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita yakin kemuliaan Tuhan akan melawat kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh teramat baik. Terima kasih Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau. Pujilah nama-Mu Tuhan.
Tuhan tahu setiap pergumulan kita. Tuhan tahu setiap persoalan kita. Kita yakin Tuhan bertakhta di atas pujian. Amin. Karena kita percaya anak Allah, Yesus namanya, yang telah menyembuhkan, yang menguduskan kita. Karena dia pegang hari esok. Amin. Lebih semangat lagi. Amin. Amin. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan dari bangga. Katakan anak Allah.
Amin, yes. Syalabalabashika. Mari Tuhan, lembutkan hati kami Bapa. Bentuk diri kami untuk lebih menjadi saksi-Mu Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Kami tidak bisa buat apa-apa Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh firman-Mu Tuhan sebagai tuntunan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang mendidik kami Tuhan. Bahkan firman-Mu yang menegur kami dikala kami salah apa. Mari Tuhan, berfirman-Lah Tuhan. Bersabdalah pada sore hari ini Tuhan. Syalabalabala.
mendengar. Biarlah semua kemuliaan-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya. Yang percaya mau katakan amin. Silakan duduk. Amin. Shalom saudara. Seberapa banyak saudara diberkati Tuhan. Amin. Saya merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa. Saya merasakan Tuhan hadir di tempat ini, melawat, menjamah setiap hidup anak-anak Tuhan di tempat ini. Seberapa banyak mengalami hadirat Tuhan, angkat tangannya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita buka di dalam Yakobus 1 ayat 21. Dimana Tuhan mengajarkan bagi setiap buat saudara dan saya di tempat ini. Ini menjadi kerinduan Tuhan. Amin. Di akhir-akhir zaman ini saudara, mari kita mempersiapkan hidup kita. Di akhir-akhir zaman ini kita mau menjadi orang-orang percaya yang benar-benar mengalami perubahan di dalam hidup kita. Baik pikiran kita, baik perkataan kita, baik hati kita, baik tingkah laku kita. Kita mau hidup di dalam perubahan di dalam Yesus. Amin. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yakobus 1 ayat 21. Kita baca bersama-sama ya. Yakobus 1 ayat 21. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Sudah dapat? Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan. Ya, begitu banyak itu, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwamu. Luar biasa saudara. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, di dalam ayat ini saya menemukan dua hal yang penting bagi kehidupan saudara dan saya. Yang pertama saudara dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang apa saudara? Kotor. Yang kotor. Buanglah segala sesuatu yang kotor. Apa itu yang kotor? Ini saudara bertanya, apa Bu yang kotor? Kita buka lagi di dalam Efesus 4 ayat 31. Ini yang harus kita buang. Yuk kita membaca Efesus 4 ayat 31. Inilah saudara yang harus kita buang di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Kalau saudara mau berjalan bersama dengan Tuhan, kalau saudara mau berjalan di dalam kemuliaan demi kemuliaan Tuhan, satu hal yang Tuhan mau, buang segala yang kotor di dalam hidup kita. Sudah dapat? Kita baca sama-sama yuk. Apa yang harus kita buang? Efesus 4 ayat 31 dan 32. Sudah Pak? Belum? Ya. 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antaramu. Demikian apa saudara? Segala kejahatan. 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh dengan apa saudara? Penuh dengan apa saudara? Penuh dengan kasih yang mesra dan saling mengampuni. Saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus yang telah mengampuni. Amin saudara. Ini firman Tuhan. Tuhan ingatkan bagi saudara dan saya, anak-anak Tuhan di tempat ini, kalau saudara mau mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, jangan ada ganjalan di dalam hati. Buang segala sesuatu yang kotor di dalam hatimu. Tadi kita sudah sebutkan satu persatu. Buang segala sesuatu yang membuat hati ada dendam, ada amarah, ada kecewa, bahkan ada kebencian. Buang saudara.
Keluarkan di dalam hati kita. Kenapa? Karena ruang hati ini adalah milik Tuhan. Amin. Amin. Amarah, dendam, sakit hati, kekecewaan, kebencian, kenapa harus dibuang? Karena saat Tuhan menyatakan kebaikan buat saudara dan saya, sudah tidak dapat merasakan kebaikan Tuhan. Kalau saudara dan saya masih menyimpan kotoran di dalam hati saudara, kepahitan, benci, dendam, iri hati, saudara, hati-hati anak-anak Tuhan. Saudara tidak dapat melihat kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Kenapa? Karena hati kita belum beres. Kenapa? Karena hati kita kotor, saudara. Luar biasa, saudara. Karena Tuhan katakan, kalau saudara dan saya masih menyimpan akar kepahitan, dengan baik-baik saudara, bukan saudara tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan, tapi saudara tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Padahal saudara sudah ditolong Tuhan, saudara disertai Tuhan, dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Tapi karena ada sesuatu yang gak beres di dalam hatimu, engkau tidak bisa melihat itu di dalam hidupmu. Ada penghalang di dalam hidup saudara. Sebab itu Tuhan katakan, buang anak-anak Tuhan. Di akhir-akhir zaman ini Tuhan mau kita memiliki hati yang bersih. Amin. Amin. Katakan kiri kananmu, hati yang bersih. Amin. Buang kotoran-kotoran, sampah-sampah yang ada di hatimu. Buang, saudara. Jangan biarkan iblis menaruh di dalam hati saudara dan saya hal-hal yang negatif. Kadang saudara, ada hal-hal yang negatif di hati kita, sehingga kita punya pikiran, naik ke pikiran yang negatif. Hati-hati, ini pekerjaan siapa saudara? Iblis. Pekerjaan iblis. Buang saudara. Buang di dalam hidup kita, karena itu sampah. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat. Melihat apa? Melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ada amin saudara? Amin. Bersihkan hati kita, bereskan hati kita. Kenapa harus kita bersihkan? Kenapa harus kita bereskan? Kenapa harus kita buang segala kotoran di dalam hidup kita? Kenapa jangan disimpan di hatimu? Karena dengar baik-baik saudara, hanya orang yang hatinya tulus dan penuh kasih akan merasakan, akan melihat, akan mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Ada amin saudara? Saudaramu mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Saudaramu merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Saudaramu melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu, anak-anak Tuhan. Mari saudara bereskan, buang semua yang ada sampah di dalam hati kita. Jangan kita kotori. Mari mulai memandang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Kenapa hati kita harus bersih? Karena di hati yang bersih, dengan baik-baik saudara, di hati yang bersih akan terpancar kehidupan yang bersih dalam hidup saudara dan saya. Amin. Wow, luar biasa. Di saat hati kita bersih, hidup kita akan bersih, akan terpancar suatu kehidupan yang bersih di dalam Tuhan Yesus. Bahkan di dalam hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kenapa? Karena hati kita dipenuhi dengan hati Tuhan. Tuhan mau nggak tinggal di tempat hati yang kotor? Kira-kira Tuhan mau nggak saudara? Nggak mau. Dengan baik-baik saudara, kalau kita memiliki hati yang bersih, maka saudara, Tuhan katakan di hati saya, ketika Anda dan saya memiliki hati yang bersih, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Kalau hati saudara memiliki hati yang bersih, tidak ada hal yang negatif sedikit pun di hatimu, saudara dapat melihat Tuhan dalam hidupmu. Ada amin? Amin. Siapa yang mau mengalami kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu? Bersihkan hatimu hari ini. Buang saudara. Jangan simpan itu di dalam hatimu. Dengar baik-baik saudara. Saya sangat terberkati ketika Tuhan katakan, nak,
Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di atas gunungnya Tuhan? Di atas mesbah bersama menikmati hadirat Tuhan. Roh Kudus ingatkan pada saya, yang boleh naik ke gunungnya Tuhan hanya orang yang suci hatinya, hanya orang yang bersih hatinya. Dia boleh naik ke gunung Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Amin. Siapa mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus? Hari ini apapun ganjalan dalam hatimu, buang, bersihkan, saudara. Ini akhir-akhir zaman. Kita jangan main-main lagi, saudara. Jangan main-main lagi. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Kita mau lebih lagi mencintai Tuhan. Mari berikan hati kita buat Tuhan Yesus. Mari Tuhan ingatkan, buang sampah di hati kita. Saya sangat terberkati, saudara. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 17. Saya sangat terberkati dengan ayat ini, saudara. Saya berulang-ulang baca ayat ini, dan saya juga mau saudara baca ayat ini. 1 Korintus 3 ayat 17. Kenapa saudara hatimu harus bersih? Hatimu harus suci? Buang segala sampah kotoran yang ada di hatimu, dendam, sakit hati, kebencian, kekecewaan, amarah, kegelisahan, buang di dalam. 1 Korintus 3 ayat 17. Kita baca 1 Korintus 3 ayat 17. Saya mau baca ini semua bersama-sama supaya kita mengerti kenapa kita harus memiliki hati yang bersih. Yuk, 1, 2, 3. Jika ada orang yang membinasakan apa saudara bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah siapa? Siapa saudara? Saya, kamu, kata firman Tuhan. Jadi sadar anak-anak Tuhan, kita adalah bait Allah. Amin. Amin. Hidup kita adalah baitnya Tuhan, tempat di mana Tuhan bertata di dalam hati saudara. Bagaimana Tuhan bertata di dalam hati saudara kalau hati kita kotor, penuh dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek? Tuhan gak mau tinggal di hati yang kotor. Kenapa saudara? Ini firman, saya terberkati dengan firman ini. Sebab bait Allah adalah bait yang kudus. Jaga hidup sekolah dengan kekudusan. Ada amin? Amin. Bait Allah itu adalah saudara dan saya. Katakan yuk, bait Allah itu adalah saya. Amin. Amin. Siapa yang yakin bahwa di dalam tubuh kita, di hati kita, inilah tempat ruang di mana ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati saudara dan saya malam hari ini. Amin, saudara. Belajar anak-anak Tuhan, jangan menyepelekan firman Tuhan. Hidupi firman di dalam hidup saudara dan saya. Ketika saya diingatkan dengan ayat ini, saudara, luar biasa. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Aku menyadari bahwa hidupku adalah bait suci-Mu, bait-Mu, tempat tinggal-Mu, tempat kediaman-Mu, Tuhan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, hari ini kita sadar bahwa di dalam hidup saudara, di hatimu ada siapa? Roh Kudus. Jangan membuat Roh Kudus berduka, saudara. Jangan membuat Roh Kudus berduka. Ketika ada kekecewaan, ada benci, dendam, sakit hati, amarah, saudara dengar baik-baik. Satu hal yang sangat penting dalam hidup kita, di tempat ini anak Tuhan, selalu menjaga hati. Amin. Selalu apa? Menjaga hati kita. Supaya apa? Supaya Roh Kudus terus bertata di dalam hati kita. Supaya Allah terus tinggal di dalam hati kita. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, bersihkan hati kita. Tuhan tidak mau melihat jabatan. Tuhan tidak melihat kedudukanmu. Tuhan tidak melihat kehebatanmu, saudara.
mungkin kau S1, S2, S3 dan S selanjutnya. Tuhan gak lihat itu. Tuhan tidak melihat apa yang kau miliki, kau punya. Tuhan tidak melihat paras mukamu, tapi Tuhan melihat apa, saudara? Hati kita. Tuhan lihat hatimu, saudara. Tuhan melihat hati saya. Anak-anak Tuhan di penabur benih air. Mari kita jaga hati kita. Bersihkan selalu hati kita. Namun seringkali saudara untuk membuang kekecewaan, membuang kotoran di hati kita itu gak gampang. Mungkin kita dapat tersenyum. Saya tersenyum sama Kasih. Oh Kasih, apa kabar? Tersenyum gak saya sama Kasih? Baik gak saya sama Kasih? Hai. Dia balik senyuman saya sama Kasih. Ternyata ada kepahitan sama Kasih. Ada benci, ada dendam, ada amarah, ada kekecewaan. Tuhan gak mau itu, saudara. Tuhan gak mau kepura-puraan. Tuhan mau kita memiliki hati yang sungguh-sungguh. Mau dibereskan, dibersihkan. Malam hari ini saudara, mari kita buang. Kalau tidak dibuang, kepahitan, kekecewaan, amarah, dendam di dalam hidupmu, hati-hati anak-anak Tuhan. Kalau saudara tidak mau membuang kekecewaan, kepahitan, dengar baik-baik, itu akan menjadi luka yang dalam di hatimu. Amin? Amin. Akan menjadi apa, saudara? Luka yang dalam. Luka yang dalam. Jangan dipendam, kata firman Tuhan. Orang yang memendam kepahitan, orang yang memendam amarah, orang yang memendam kebencian, dengar baik-baik, saudara, dia akan jatuh lebih dalam lagi. Hati-hati. Dia akan membuat orang tersebut stres. Kenapa? Karena terus dipendam. Terus kekecewaan kepada seseorang terus disimpan, terus dipendam. Akhirnya dia stres, depresi, tidak bisa tidur. Ketika saudara ada amarah nih sedikit aja di hati saudara, bisa tidur nggak? Nggak bisa. Ketika saudara dikecewakan, difitnah sama orang, dikatain orang, bisa tidur nggak? Nggak bisa. Bisa tidur, saudara. Bahkan yang ada sakit Hati. hati, sakit kepala, sakit lambung. Bahkan dengar baik-baik. Ketika Anda mau memendam yang tadi disebutkan satu persatu, sel-sel kanker itu bekerja lebih dalam hidup, menerobos di dalam hidup. Ketika saya melayani orang-orang yang terkena kanker, saudara, apa yang terjadi? Mereka kepahitan yang tidak bisa melepaskan pengampunan, tidak bisa memaafkan. Ini yang terjadi. Karena itu saya bukan nakut-nakutin saudara. Ini firman Tuhan. Buang dalam hidup saudara. Buang hal-hal yang negatif di hati kita. Rugi. Yuk sama katakan dengan saya apa? Rugi. Katakan rugi ya. Rugi ya. Amin. Amin. Hari ini Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Tuhan mau membersihkan hidup kita yang paling dalam, yaitu hati kita. Amin. Amin. Tuhan mau memperbaharui setiap anak-anak Tuhan di akhir-akhir zaman ini, saudara. Karena Tuhan mau engkau masuk di dalam kemuliaan. Dan engkau akan mengalami rapture, pengangkatan bersama dengan Tuhan. Kalau hati kita nggak beres, bagaimana? Firman Tuhan katakan, engkau tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Engkau tidak akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi ketika hatimu beres, hatimu bersih, luar biasa, engkau akan melihat Tuhan dalam hidupmu. Amin. Engkau melihat pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Doamu Tuhan jawab. Dengar baik-baik saudara. Hari ini Tuhan mau memperbarui hati saudara dan saya. Siapa yang mau angkat tangan? Di akhir-akhir zaman ini banyak orang yang mengalami yang saya sebut satu persatu akar-akar kepahitan.
Tapi hari ini yang saudara sudah dengar firman Tuhan, Tuhan mau memperbarui hatimu. Siapa yang mau membuka hati saudara, angkat tangannya. Amin. Mari buka hatimu saudara. Mari buka hati kita untuk Tuhan. Biar Tuhan bertata di dalam hati saudara dan saya. Karena tubuh kita adalah bait Allah yang kudus. Mari anak-anak Tuhan. Tuhan mau masuk ke tempat di mana saudara sudah membuka hati. Tuhan, aku buang segala kepahitan, benci, dendam, sakit hati, kekecewaan. Aku buang kotoran-kotoran yang ada di dalam hidupku. Dan aku percaya hari ini aku buka hatiku untuk Engkau Tuhan. Siapa yang mau angkat tangan? Siapa yang mau membuka hati saudara buat Tuhan? Kita menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Allah, bait suci. Oleh sebab itu, kalau saudara mau membuka hatimu hari ini, ada satu tantangan di dalam hidupmu. Memang gak gampang untuk mengampuni, tapi dengar baik-baik, belajar untuk mengampuni. Amin. Amin. Siap saudara? Amin. Mengampuni itu gak mudah saudara. Mengampuni dibutuhkan jiwa yang besar. Amin. Mudah gak mengampuni? Enggak. Tiap hari kata-katanya nyakitin saya. Saya difitnah. Bahkan saya dijelekin. Saya dikecewakan. Bagaimana saya mau mengampuni? Susah Tuhan. Dengar baik-baik. Hati yang mengampuni memerlukan jiwa yang besar di dalam hidupmu. Amin. Amin. Katakan jiwa yang besar. Jiwa yang besar. Siapa yang memiliki jiwa yang besar? Belajar untuk mengampuni. Siapapun yang melukai hatimu, siapapun yang mengecewakan engkau, miliki jiwa yang besar untuk mengampuni. Jangan ingat-ingat kesalahannya. Lepaskan pengampunan, sebab firman Tuhan katakan, jangan pernah berharap Tuhan akan mengampuni saudara dan saya kalau kita tidak bisa mengampuni. Hati-hati. Anak-anak Tuhan di tempat ini, kalau kita nggak bisa mengampuni, Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Jadi kalau saudara mau diampuni sama Tuhan, mari belajar untuk apa? Mengampuni, memaafkan. Siap saudara? Amin. Siap saudara? Ikuti saya. Saya mau mengampuni Tuhan. Jujur sama Tuhan, jangan ikutin Bulani. Hati saudara yang ngomong sama Tuhan, seperti bapak pada anaknya. Saudara bilang, saya mau mengampuni Tuhan. Katakan saudara, katanya mau berubah, mau beri hati yang baru, jiwa yang baru, roh yang baru. Tuhan tidak menghendaki kita memiliki akar kain. Itulah kasih Yesus dalam hidup saudara dan saya. Tuhan tidak mau saudara dan saya memiliki akar kebencian. Tuhan mau kita memiliki kasih yang mesra satu dengan yang lain. Amin. Kita yang sudah beroleh pengampunan dari Tuhan, kita harus mau membuka hati kita untuk mengampuni orang lain. Buanglah hari ini saudara. Buang semua apapun yang ada di hatimu, ganjalan-ganjalan dalam hidupmu. Buang kepahitan yang ada dalam hidupmu. Jangan berikan kesempatan iblis untuk masuk di dalam hidupmu. Dengar baik-baik. Ketika saya membuat renungan ini, semua orang pasti tahu kalau kita sudah diampuni sama Tuhan. Amin. Semua udah tahu firman Tuhan ini. Namun saya baru tahu ketika Tuhan katakan tadi sama saya sampai luar biasa. Tuhan ingatkan pada saya. Dengar baik-baik saudara. Pengampunan adalah karakter anak-anak Tuhan. Amin. Siapa di sini yang anak Tuhan, angkat tangannya. Yang nggak angkat tangan, anak hantu. Saudara dengar baik-baik bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Kita adalah anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu miliki karakter seperti Kristus. Miliki karakter seperti Tuhan. Biarlah karakter itu Tuhan ada di dalam hidupku. Aku
bisa mengampuni orang yang menyakiti aku. Karakter orang yang percaya pada Tuhan Yesus, satu, dapat mengampuni orang-orang yang menyakiti. Ada amin saudara? Gak gampang ya memiliki karakter seperti Tuhan. Tapi kita harus melakukan. Firman Tuhan katakan, kelemah lembutan, yaitu menerima firman Tuhan itu di dalam hidup kita dan menghidupi firman itu dalam hidup kita. Jangan tahu aja firman, ngerti aja firman, tapi kita gak melaksanakan dalam hidup kita. Lakukan anak-anak Tuhan. Ini akhir-akhirnya zaman. Mari kita menjaga kehidupan kita di dalam setiap tuntunan Tuhan. Amin. Ketika malam hari ini Tuhan katakan, jaga hidupmu, jaga hatimu. Ini yang Tuhan mau buat jemaat anak-anak Tuhan kembali. Karena Tuhan melihat apa yang ada di dalam hatimu. Minta anak-anak Tuhan terus menjaga kehidupan dengan tuntunan dari Tuhan Yesus. Amin. Siap saudara? Belajar ada penundukan diri kita kepada Tuhan. Kalau saudara punya penundukan dirimu kepada Tuhan Yesus, ketika firman Tuhan ditaburkan, saudara mau taat melakukan. Saya buang. Saya tidak mau ingat-ingat lagi. Karena hidupku adalah milik Kristus. Karena hatiku, hidupku adalah bait tempat kudus Tuhan. Luar biasa anak-anak Tuhan. Mari terus jadilah pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Mau saudara? Amin. Kalau saudara memiliki dendam, sakit hati, kemarahan, kekecewaan, saudara itu pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Tidak. Saudara bisa jawab sendiri. Seseorang yang memiliki pribadi yang berkenan di hati Tuhan, hatinya bersih, hatinya suci, hatinya gak pernah mereka-reka kejahatan, hatinya gak pernah ada hal-hal yang negatif di dalam hatinya. Sekalipun disakiti oleh orang lain, dia tetap berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan baik. Aku tahu ketika aku mengalami kekecewaan, aku tahu Tuhan mengasihi aku. Ada amin saudara? Amin. Kenyataannya ketika ada yang mengecewakan engkau tidak berkata Tuhan mengasihi aku. Inginnya apa? Tapi anak-anak Tuhan di tempat ini, mari kuatkan, teguhkan hati. Teruslah berdoa. Terus baca firman Tuhan, karena firman adalah kekuatan bagi hidup saudara. Firman adalah tuntunan bagi hidup saudara dan saya. Sebab itu saudara, hidupi firman itu di dalam hatimu. Ketika kau dapat menghidupi firman di dalam hatimu, saya percaya seberat apapun persoalan masalah yang kau hadapi, saudara bisa mengampuni. Sebesar apapun kekecewaan yang ada dalam hatimu, engkau bisa mengampuni. Amin. Itulah anak Tuhan. Hari ini sebelum kita masuk di dalam perjamuan, kita siap saudara, bereskan hatimu. Karena Tuhan tahu, saya nggak tahu hati saudara. Tadi saya kaget dengan cucu saya. Oma kan punya indera keenam ya. Soalnya kalau aku mau apa, Oma udah langsung jawab, aku tahu kamu mau ini. Bener. Dia bilang, saya jelaskan sama cucu saya, Oma nggak punya indera keenam, tapi Oma punya Roh Kudus yang selalu berbicara dengan Oma. Kenapa? Karena tubuh Oma ini adalah bait Allah. Dia bertanya-tanya sama saya, kalau gitu di hati aku ada Tuhan Yesus. Iya. Oma, aku mau doa profetik. Doa nak. Saya dengerin doanya apa? Tuhan, aku mau profetik. Di hati aku ada Tuhan Yesus. Di pikiran aku ada Tuhan Yesus. Segala hal yang jelek, yang jahat gak ada lagi dalam hidup aku. Saya sedih saudara. Kenapa saya sedih? Saya kalah sama anak kecil. Dia baru berapa tahun? 7 tahun sekarang. Tapi dia punya iman begitu luar biasa. Dia hidup di firman di dalam hatinya. Dia berkata, Oma saya mau doa profetik. Di hati inilah ada Yesus. Di pikiranku ada Yesus.
Rasa takut, khawatir apapun gak ada lagi dalam hidupku karena aku punya Yesus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Hari ini hidupi firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan rindu saudara dan saya umatnya selalu hidup dalam kasih dan sukacita damai sejahtera. Kalau saudara hidup dalam kekecewaan, dendam, sakit hati, gak ada damai saudara, gak ada sejahtera. Hari ini saudara minta sama Bapa. Satu yang Tuhan ingatkan, berjaga-jagalah. Berjaga-jaga kehidupannya. Anak-anak Tuhan, kita harus berjaga-jaga supaya tidak menjadi pahit. Supaya tidak menjadi apa saudara? Pahit. Miliki sikap hati yang benar. Karena saya percaya lewat hal-hal yang kurang baik di dalam hidup saudara, seperti yang saya sebutkan, kekecewaan, kepahitan, sakit hati, dendam, apapun yang kita alami, saya tadi sudah katakan bahwa Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Maukah kita berubah? Maukah kita mau taat akan firman Tuhan? Kadang Tuhan membawa saudara dan saya di tempat yang paling bawah saudara. Kadang Tuhan membawa kita di paling bawah. Kenapa saudara? Supaya kita tidak bermegah. Supaya kita tidak pakai kekuatan. Supaya kita belajar mengandalkan Tuhan. Amin. Minta hikmat kekuatan dari Tuhan. Hari ini hanya saudara dan Tuhan yang tahu hatimu. Apapun pergumulan dalam hidupmu, kekecewaan apa yang ada, hari ini yuk tundukkan kepala. Di tengah-tengah kita ada Tuhan Yesus. Sadari di hati kita, di dalam hidup kita ada Tuhan Yesus. Mari singgah saya melangkah maju ke depan. Kita mau katakan, Bapa, ku jadikan hati ini tempat kediaman. Mari saudara buang setiap ganjalan di dalam hati. Karena Tuhan mau membersihkan hatimu hari ini. Tuhan mau membereskan hatimu. Karena Tuhan mau tinggal di dalam hidupmu. Karena tubuhmu adalah bait Allah. Saudara mulai jujur sama Tuhan. Jangan jujur pada manusia, tapi jujur sama Tuhan. Kalau ada ganjalan di hatimu, ngomong hari ini sama Tuhan Yesus. Tuhan dengar. Tuhan, aku kecewa, aku benci sama si A, si B, si C, semua saudara. Aku dikecewakan sama si A, si C. Jujur sama Tuhan. Aku mau hatiku dibereskan. Angkat pujian ini sebagai doamu. Biarlah engkau mengalami kelepasan malam hari ini. Engkau mengalami kelegaan malam hari ini.
nama-Mu Tuhan. Ya Yesus. Kami akan melayani perjamuan kudus. Layakan kami. Lahirkan kami dalam nama Yesus. Ampuni kami, basuh kami Tuhan, oleh kuasa darah anak domba Allah yang kudus di dalam nama Yesus. Tilik hati kami, tilik hidup kami Bapa, ubahkan baharu, karena kami hidup yang dibaharui oleh Engkau, oleh kuasa darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Kami membuka hati kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Berfirmanlah Tuhan atas kami, sucikan, kuduskan roti dan anggur ini, dan aku percaya dengan iman Tuhan yang mengubahkan jadi tubuh dan darah Kristus yang mengalir dari surga di dalam nama Yesus, yang tercurah di kayu salib. Berbicaralah Bapa, kami siap Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu lewat perjamuan kudus menerima. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, kami siap Tuhan. Yang sakit jadi sembuh sekarang, yang lemah diberi kekuatan, yang kehilangan pengharapan Tuhan beri pengharapan yang baru. Berikan sukacita, damai sejahtera, bahkan kelepasan, kelegaan, berkat ilahi Tuhan nyatakan. Janji-janji Tuhan iya dan amin. Lebih keselamatan kekal kami terima di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya mau katakan amin. Kita angkat pujian. Karena salib dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi jemaat-jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Karena salib Salib
Tuhan. Kami mengucap syukur berterima kasih. Malam hari ini kami boleh kembali sehidangan dengan tubuh dan darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu dinyatakan. Zaman kudus ini menjadi berkat atas hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan di dalam nama Yesus. Dengar firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Saudara dengarkan firman Tuhan hari ini. Ikuti saya saudara. Angkat tubuh Kristus lebih dari atas kepalamu. Ikuti saya. Inilah tubuh Kristus, daging anak domba Allah, yang karena begitu besar kasihnya kepada aku dinyatakan hari ini. Sehingga Tuhan Yesus mau mati untuk aku. Aku percaya Tuhan, di dalam tubuh Kristus ada bilur-bilur Tuhan Yesus, yang Alkitab berkata ada kuasa kesembuhan, ada kuasa pemulihan. Aku percaya Tuhan, aku mau menerimanya, aku mau memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari terima dalam nama Yesus. Mari saudara angkat cawan lebih dari atas kepala. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu hari yang baru dalam kerajaan Allah. Saudara, ikuti saya berdoa. Inilah darah Kristus, darah anak domba Allah yang sudah dicurahkan untuk aku. Di dalamnya ada kuasa yang melindungi aku dan meluputkan aku. Aku percaya, aku menerima Tuhan Yesus. Aku menerima kuasa darah Kristus dan aku meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari terima dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena salibmu ku hidup. Mari angkat pujian ini kembali. Karena salibmu aku hidup Tuhan. Angkat kedua tanganmu, nama Soido. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Jesus, haleluya. Katakan dengan iman.
pengurapan. Aku percaya bukan minyak Tuhan yang berkuasa, tapi darah Yesus yang berkuasa. Karena kami percaya ketika kami diurapi, kami boleh dituntun oleh Engkau, dipimpin oleh Tuhan. Urapi kami. Urapi kami dengan urapan kasih-Mu, urapan kuasa-Mu, urapan kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Urapan pemulihan, kemenangan, kelepasan terjadi dalam nama Yesus. Kami yang melayani pengurapan, Tuhan sedia mengurapi kami dalam nama Yesus. Ya Allah, bulan ini Tuhan aku percaya setiap jemaat umat-Mu yang diri so in the lost, Tuhan yang mengurapi kami dalam nama Yesus. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Silakan membagikan bagian. Syadara bala mata kasyakana. Puji Tuhan, kita diberkati, amin. Biarlah kita lebih antusias lagi ya, karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kita akan menjalankan persembahan, kita akan berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk kesegaran-Mu, terima kasih kami sudah menerima urapan yang baru. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan, berkati yang memberi maupun yang tidak Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Engkau akan memberkati lubung, Tuhan akan memberkati usahamu, Tuhan akan memberkati segala apapun yang kami lakukan. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh ku bangga Bapa. Petugas. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Inilah yang kami persembahkan untuk Engkau Tuhan. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Hari ini aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan Ku berharap. Ku persembahkan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tidak berarti dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena tahun ini menyenangkan hati. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh bangga Maju ke depan untuk doa. atas segala pengorbananmu. Hari ini aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan Ku berharapkan. Ini ku persembahkan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti hilang dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena tahun ini menyenangkan hati-Mu. Tahun ini menyenangkan hati-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah pada sore hari ini Tuhan dengan penyertaan Tuhan. Oh, terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk apa yang sudah Kau kerjakan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Sebentar kami akan menaikkan syafaat kami Tuhan untuk negara dan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau masih menolong negara kami, Engkau masih melindungi negara kami, Engkau menjamah negara kami, Engkau memberikan damai sejahtera buat negara kami. Mari Tuhan bekerja terus di dalam negeri dan bangsa kami. Seluruh komponen bangsa yang ada Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menolong, Engkau menyertai, Engkau memimpin negara kami, Engkau memberikan kemerdekaan, kebebasan Amin. dari rasa ketakutan. Biar Engkau membangkitkan bangsa ini jadi bangsa yang maju, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang bershalom, bangsa yang bermasmur bagi Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa mengulurkan tangan kasih-Mu Tuhan. Indonesia dijamah Tuhan, diselamatkan. Indonesia Tuhan mendapat kemurahan kasih-Mu Tuhan. Indonesia dilawat Tuhan, sehingga pertobatan besar-besaran terjadi bagi bangsa ini. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan buat bangsa ini, selamatkan bangsa ini Tuhan. Kami percaya negara ini ada di dalam tangan-Mu Tuhan.
ada di dalam hatimu Tuhan, menjadi milikmu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia adalah biji matamu Tuhan. Seperti Engkau menyayangi bangsa Israel, Engkau juga menyayangi bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya lawatan Allah terus terjadi Tuhan. Indonesia makmur sejahtera Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Bapak Jokowi diberi kesehatan, kekuatan, beserta dan wakil, para menteri, pejabat, pemerintah dari atas sampai bawah. Berikan Tuhan hikmat, akal budi, kemampuan, kesanggupan dalam memimpin roda pembangunan di negeri kami, sehingga Tuhan akan terjadi kegerakan Allah yang dahsyat atas negeri ini. Indonesia diberikan kemerdekaan yang luar biasa untuk membangun, untuk menjadi bangsa yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku percaya juga Indonesia dilindungi dari segala bahaya sakit penyakit, khususnya COVID Tuhan. Kami percaya COVID boleh melandai, COVID boleh segera berlalu, hilang dan lenyap dari negeri ini, dan Indonesia boleh sehat, alamnya sehat, tanahnya sehat, lingkungannya sehat, udaranya sehat, karena Tuhan yang sedang bekerja di dalamnya Tuhan, dan menjauhkan dari segala macam ancaman ataupun bentuk apapun yang ingin mengganggu stabilitas negeri ini Tuhan. Kami percaya Indonesia diangkat oleh Tuhan menjadi kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau juga memberkati penabur benih di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terus bekerja di dalam penabur benih, Tuhan yang bekerja melawat umat-Mu Tuhan, yang menderita, yang kesulitan, yang dalam masalah apapun, beban berat, Tuhan sudah angkat, Tuhan sudah jamah. Penabur benih diberkati Tuhan. Penabur benih menjadi kompas, menjadi teladan, menjadi laskar-laskar doa yang boleh berdoa untuk gereja, untuk umat, untuk kota. Dan kami percaya penabur benih dipakai Tuhan menjadi alat-Mu yang luar biasa. Kami percaya dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Kami memasrahkan hamba-Mu, Ibu Pendeta Rani, Bapak Yusuf, semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan yang akan senantiasa memberkati. Kami percaya Tuhan. Kami memasrahkan doa selanjutnya di dalam nama Yesus. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Percaya kota kami juga diberkati Sukabumi. Bahkan gereja-gereja di kota ini Tuhan diberkati Tuhan. Yang gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan, berkat Allah turun atas hamba-hamba. Aku percaya pembelaan Allah nyata sempurna. Bahkan Bapak Wali Kota, bahkan Bupati, Gubernur, Tuhan, RT, Lurah, Camat, aku percaya Tuhan diberkati Tuhan. Sukabumi penuh kemuliaan, Sukabumi sehat, Sukabumi sembuh. Aku percaya ada shalom dalam nama Yesus. Bahkan keluarga-keluarga diberkati Tuhan, famili-famili kami. Kami percaya lawatan Allah terjadi. Bahkan ekonomi dipulihkan Tuhan, baik yang ada di bangsa, di kota, di keluarga kami, di jemaat umat-Mu Tuhan. Aku percaya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari saudara angkat kedua tangan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan jemaat umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Tuhan Engkau selalu menyertai, memberkati, Tuhan yang mengawal, bahkan Tuhan selalu melindungi, memagari, membungkus oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib. Jemaat umat-Mu sehat-sehat, sempurna, baik-baik di dalam nama Yesus. Bahkan tidak kekurangan, tidak berhemat, mengalami berkat kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya keluarga rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Anak menantu cucu mereka diberkati Tuhan. Usaha bisnis mereka diberkati dengan limpah-limpah. Aku percaya terobosan keuangan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, saat malam hari ini kami mengangkat tangan. Kami menerima berkat daripada Bapa Surgawi. Mari saudara terimalah berkat pertolongan dan kasih sayang Tuhan.
Damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, pelayananmu. Diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan menyertai engkau. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Tuhan sudah mencurahkan minyak anggur gandum yang baru dalam hidupmu. Kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan malam hari ini kami sudah menerima berkat-berkat ilahi. Dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya kita akan pujian. Ku yakin Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan memagari kami. Terima kasih.